Ini sederet nama pejuang etnis Tionghoa yang angkat senjata di Tanah Banjar, minim tercatat di buku sejarah. Kisah peran para warga Tionghoa Banjar yang ikut mengangkat senjata saat Perang Kemerdekaan Indonesia tidak pernah tertulis dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah. Ini memang memunculkan anggapan bahwa masyarakat dari etnis Tionghoa cuma menjadi penonton. Padahal sebaliknya, semangat patriotisme para pejuang dari etnis Tionghoa juga sangat tinggi pada masa Perang Kemerdekaan. Sejarah itu akhirnya diungkap dalam buku Tionghoa Banjar. Peran dan kiprahnya dalam lintasan sejarah, buku tersebut telah diluncurkan pada bulan Juli tahun 2023. Keturunan Tionghoa telah ada di negeri ini berabad-abad sebelum kemerdekaan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, banyak warga keturunan Tionghoa yang bahu-membahu bersama pejuang Indonesia melawan penjajah. Begitu pula kiprah mereka menjelang dan pada awal kemerdekaan. Para pejuang dari etnis Tionghoa ikut bekerja sama dalam menghalau dan melawan pihak sekutu, terutama pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia dan Kalimantan bagian selatan khususnya. Pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan, banyak keturunan Tionghoa yang bergabung dalam Laskar Pemuda Pejuang. Mengingat sesaat setelah proklamasi, termasuk di Tanah Banjar, belum memiliki tentara. Jadi badan-badan perjuangan yang mempertahankan kemerdekaan itu Laskar-Laskar Pemuda. Ketika pemerintah resmi membentuk tentara, tidak sedikit dari anggota Laskar keturunan Tionghoa yang bergabung dalam institusi tentara. Orang-orang Tionghoa Banjar tersebut baik materi maupun tenaga ikut berperan dalam membantu perjuangan rakyat Indonesia pada Perang mempertahankan kemerdekaan tahun-tahun 1945 sampai tahun 1949. Mereka juga membantu dalam menyuplai bahan-bahan makanan dan menyelundupkan senjata untuk keperluan para gerilyawan. Selain itu yang memiliki keterampilan di bidang perbengkelan dan mekanik, berperan dalam perbaikan dan perakitan persenjataan para pejuang. Terdapat deretan pejuang dari kaum Tionghoa yang memegang peranan penting dan strategis dalam kemiliteran dan belum tercatat dalam tinta sejarah. Nama-nama yang minim publikasi, tapi memiliki andil besar dalam kemiliteran di Kalimantan bagian selatan. Deretan pejuang tersebut sebagai berikut. 1. Jusuf Kesuma, Jau Kim Wat. Jusuf Kesuma atau Jau Kim Wat berpangkat Sersan Mayor, menyandang jabatan bagian perlengkapan peralatan, Kesatuan ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Atas jasanya dalam perjuangan gerilya pembelaan negara mendapatkan penghargaan jasa pahlawan dari Presiden Soekarno tanggal 10 November tahun 1958. Jusuf Kesuma atau Jau Kim Wat juga menerima 2 surat tanda penghargaan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Juanda. Pertama, dianugerahi Satya Lancana Peristiwa Aksi Militer ke-1. Kedua, dianugerahi Satya Lancana Peristiwa Perang Kemerdekaan kedua. Selain itu, mendapat tanda penghargaan dari Deputi Wilayah Komando Antar Daerah Kalimantan Hasan Basri di Banjarmasin pada tanggal 16 April tahun 1962, atas dedikasinya sebagai anak buah yang telah ikut berjuang dalam ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Sekadar diketahui, ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan sejak bulan November tahun 1949, berubah nama menjadi Angkatan Darat Divisi Lambung Mangkurat. 2. Yau Simpoe, Yusuf Bambang Simpoyono. Ada beberapa surat tanda penghargaan yang diberikan negara kepada Letnan II Yeo Simpoe, anggota kelompok Banjarmasin SOIMPKALRI Divisi 4 pada bagian perlengkapan, peralatan, Menteri Pertahanan RI Juanda Kartawijaya menganugerahi Satya Lancana peristiwa Perang Kemerdekaan ke-1 tertanggal tanggal 17 Agustus tahun 1958. Kemudian dianugerahi surat penghargaan tanda jasa pahlawan dalam perjuangan gerilya membela negara dari Presiden Soekarno pada Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 1958. Satu surat penghargaan lagi dari Deputi Wilayah Komando Antar Daerah Kalimantan Hasan Basri tanggal 16 April tahun 1962. 3. Suile Ong Suile, Sui Hardinata. Pejuang Tionghoa lainnya adalah Suile atau Ong Suile dengan pangkat prajurit 1 dengan jabatan penghubung Kesatuan ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Suile dianugerahi Satya Lancana Peristiwa Perang Kemerdekaan kedua oleh Menteri Pertahanan RI Juanda Kartawijaya di Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 1958. Ia juga mendapat penghargaan surat tanda jasa pahlawan dari Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Soekarno tanggal 10 November tahun 1958. 4. Go Hok Chiang, Candi Suratna Subiakto. Go Hok Chiang, Candi Suratna, adalah pejuang dengan pangkat Letnan II yang mendapatkan penghargaan dari Deputi Wilayah Komando Antar Daerah Kalimantan Hasan Basri. 5. Tio Hin Pang. Pejuang berikutnya adalah Tio Hin Pang. Mendapatkan surat tanda pengakuan pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan RI dari Menteri Pertahanan Keamanan Pangap Republik Indonesia Sudomo. 6. Jong Tai King Iking. Berikutnya dengan pangkat Sersan Mayor, jabatan veteran pejuang kemerdekaan RI.
Atas jasanya dalam perjuangan gerilya pembelaan negara mendapatkan penghargaan dari Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia yang ditandatangani Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus tahun 1958. Penghargaan lainnya yang diterima Jong Tai King dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Juanda berbentuk Satya Lancana Peristiwa Perang Kemerdekaan ke-1 dan diterbitkan di Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 1958. 7. Choa Tek Lok, Lokmansyah, Choa Tek Lok berpangkat Serma menerima penghargaan dari Deputi Wilayah Komando Antar Daerah Kalimantan Hasan Basri pada tanggal 16 April tahun 1962, karena menjadi anak buah yang telah ikut berjuang sebagai tentara, pejuang kemerdekaan RI sesudah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. 8. Ong Tiong Sin, Mastur Muhammad Sindunata, pejuang lainnya adalah Ong Tiong Sin, Mastur Muhammad Sindunata. Sosok Tionghoa dari Martapura ini menerima penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan RI dari Menteri Pertahanan Keamanan, Pangap Republik Indonesia, Sudomo pada tanggal 30 Oktober tahun 1981. 9. Kang Banyan, Bastian Kalianda, dari surat keterangan yang ditandatangani Brigjen TNI AD Hasan Basri dan Kapten Asdi Suryadi, cukup jelas menerangkan mengenai jejak perjuangan Kang Banyan, Bastian Kalianda, ini, pejuang yang tinggal di Kuala Kapuas ini pernah aktif menjadi pejuang kemerdekaan RI pada Kesatuan, Kelasikaran BPRI 3MN, 1001 MTKI Gerpindom di Kalimantan sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945 hingga tanggal 5 Oktober tahun 1950. Jabatan anggota pasukan dengan pangkat pembantu letnan, terakhir di Kesatuan ALRI DIV 4 Lambung Mangkurat, Kalimantan di daerah Alam Roh, Kabupaten Banjar. Atas jasa perjuangannya Kang Banyan juga mendapatkan penghargaan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan RI melalui surat keputusan dari Departemen Pertahanan Keamanan tertanggal tanggal 30 Oktober tahun 1981 yang ditandatangani atas nama Menhankam, Pangap Laksamana TNI Sudomo. 10. Tan Sin Kong, Masri, kehadiran pejuang suku Tionghoa dalam perjuangan kemerdekaan RI juga terdapat di daerah Kota Baru. Salah seorang di antaranya adalah Tan Sin Kong, Masri, sebagai anggota kelompok penyelidik, peralatan, perlengkapan markas daerah PT 10, Kota Baru, ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Pejuang yang sering dipanggil dengan nama panggilan, Tempuyak, ini berpangkat prajurit 1. Beberapa surat penghargaan yang diterimanya seperti dari Presiden Soekarno tertanggal tanggal 10 November tahun 1958, dari Menteri Pertahanan RI Juanda Kartawijaya tertanggal tanggal 17 Agustus tahun 1958, dan surat tanda penghargaan dari Deputi Wilayah Komando Antar Daerah Kalimantan di Banjarmasin Hasan Basri pada tanggal 16 April tahun 1962. 11. Lai Kieming, Ali Budiman. Lai Kieming, Ali Budiman, dengan pangkat Kapten, veteran pejuang dengan bintang gerilya ini menjabat bagian perlengkapan peralatan, Kesatuan ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Atas jasanya dalam perjuangan gerilya pembelaan negara mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan dari Presiden Soekarno tanggal 10 November tahun 1958. Thank you all for watching this.